Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal ukuran penyebaran data. Soalan pertama, diketahui 5 buah data memiliki rata-rata 12, modus 15, median 12, dan jangkauannya 7. Tentukanlah data kedua setelah data diurutkan. Pembahasan yang diketahui ada terdapat 5 buah data, yang diketahui rata-rata 12, modus 15, median 12, dan J atau jangkauannya 7. Yang ditanyakan adalah data kedua setelah diurutkan. Jadi kita misalkan data keduanya itu X2. Caranya, untuk menentukan data kedua, dapat memanfaatkan cara menentukan rata-rata, modus, median, dan jangkauan sesuai dengan yang diketahui. Jadi misalkan 5 buah data itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Melaksanakan cara, diketahui rata-rata, berarti kita mencari rata-rata dulu. Caranya yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Karena tadi kita misalkan datanya ada X1, X2, X3, X4, dan X5, maka kita tulis seperti ini. Dibagi 5 karena banyaknya 5. Kemudian ini 12, tadi diketahui nilai rata-ratanya 12. Nah, selanjutnya kita dapat kali silang, yaitu 12 dikali 5 sama dengan 60, dan ininya tetap sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Nah, selanjutnya diketahui ada median. Median itu kan nilai tengah. Nah, nilai tengah terletak di X3. Jadi, X3-nya nilainya 12. Kemudian mencari jangkauan. Jangkauan itu kan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, dari yang kita misalkan ini, data terbesarnya adalah X5. Data terkecilnya adalah X1, maka jangkauan adalah X5 dikurangi X1. Jangkauannya tadi diketahui 7, berarti kita ganti 7 sama dengan X5 dikurangi X1. Nah, kita mau buat X1 sama dengan, jadi diperoleh X1 sama dengan X5 dikurangi 7. Nah, semua yang sudah kita peroleh tadi, kita substitusikan ke dalam rata-rata. Dalam rata-rata yang ini ya, yang 60 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Nah, tadi yang sudah kita ketahui yaitu X1, berarti kita ganti X1-nya menjadi X5 min 7, dan juga udah diketahui X3-nya 12, berarti kita ganti X3-nya 12. Kemudian, yang bisa kita hitung yaitu min 7 ditambah 12 sama dengan plus 5. Nah, kemudian kita pindahkan ke kiri menjadi 60 dikurangi 5. Ini sisanya berarti ada X2, ada X4 tambah, ini ada X5 tambah X5 menjadi 2X5. Dan 60 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan X2 tambah X4 tambah 2X5. Nah, karena tadi ada informasi, mediannya sama dengan 12 dan modusnya 15, maka dapat disimpulkan X4 sama dengan X5 sama dengan 15. Nah, mengapa demikian? Karena kan tadi mediannya 12. Median itu terletak di data ketiga atau X3. Nah, untuk modus 15 berarti untuk X2 tidak mungkin dia 15. Kenapa? Karena X2 pasti nilainya lebih kecil dari 12. Nah, maka dapat disimpulkan untuk 15 itu adalah X4 sama dengan X5. Nah, mengapa juga keduanya? Karena modus itu kan nilai paling sering muncul, jadi munculnya lebih dari satu. Maka dapat disimpulkan sekalian X4 sama dengan X5 yaitu 15. Nah, udah kita peroleh X4 sama dengan X5 itu 15. Kita substitusikan ke dalam sini. Nah, yang ini. Jadi 55 sama dengan X2-nya tetap, tambah X4, tambah 2X5, jadi kita ganti 15, dan 2 dikali 15. Kita peroleh 55 tambah X2 tambah 15 tambah 30, sama dengan 55 tambah X2 tambah 45. Jadi X2-nya kita peroleh 10. Kesimpulannya, jadi nilai data kedua setelah diurutkan adalah 10. Selanjutnya soal nomor 2. Tabel di bawah ini merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif suhu udara dalam Fahrenheit di 50 kota yang ada di Belanda. Tentukanlah simpangan rata-rata suhu udara berdasarkan data berikut. Nah, data suhu udara dari kurang dari 99,5, kurang dari 104,5, dan seterusnya. Dan ini frekuensi kumulatifnya.
Dari yang diketahui, ada suhu udara dari 50 kota di Belanda yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan ditanyakan, simpangan rata-rata suhu udara berdasarkan data tersebut. Caranya, dari tabel tadi kita ubah dulu menjadi tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan. Setelah itu, kita menentukan nilai rata-rata, kemudian menghitung menggunakan rumus simpangan rata-rata data kelompok. Nah, melaksanakan cara dari tabel itu kita ubah menjadi tabel distribusi. Caranya, dari data yang pertama, 99,5. Untuk ini kita tambah 0,5. Sedangkan ini kita kurangi 0,5. Jadi diperoleh 99,5 tambah 0,5 itu 100 sampai 104,5 kita kurangi 0,5. Jadi diperoleh 104. Kemudian untuk frekuensinya diperoleh dari 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya, dari ini kita peroleh 2 ini. Ini kita tambah 0,5 dan yang 109,5 kita kurangi 0,5. Jadi diperoleh untuk rentangnya 105 sampai 109. Untuk frekuensinya berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Begitu juga untuk seterusnya. Berarti yang ini dengan yang ini kita tambah 0,5 jadi 110, yang ini kita kurangi 0,5 jadi 114. Dan frekuensinya berarti 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Itu juga untuk seterusnya. Nah, dari tabel tadi, kita cari XI atau nilai tengahnya. Jadi 100 sampai 104 berarti nilai tengahnya adalah 102. Dan 105 sampai 109 nilai tengahnya 107. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, kemudian nilai FI dikali XI berarti ini FI-nya 2. Dikali XI-nya 102 diperoleh 204. Yang kedua berarti 8 dikali 107 sama dengan 856. Dan rata-ratanya menggunakan rumus rata-rata ini, berarti yang ini sigma XI dikali FI, kita jumlahkan ini diperoleh 5710 dibagi 50, kita jumlahkan ini, frekuensinya diperoleh 50 sama dengan 114,2. Kita menentukan harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, caranya XI-nya kan ini 102, kemudian dikurangi X bar-nya 114,2. Kemudian di harga mutlakkan menjadi 12,2. Untuk yang kedua berarti 107 dikurangi 114,2 dan di harga mutlakkan menjadi 7,2. Begitu juga terusnya. Dan untuk ini FI berarti FI-nya ini frekuensi dikali dengan ini. Jadi 2 dikali 12,2 sama dengan 24,4 dan 8 kali 7,2 sama dengan 57,6. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan diperoleh hasilnya 243,2. Kemudian untuk menentukan simpangan rata-ratanya berarti kita menggunakan rumus SR sama dengan ini. Diperoleh yang ini 243,2 dibagi 50 jumlah frekuensinya sama dengan 4,864. Jadi kesimpulannya adalah nilai simpangan rata-rata dari suhu udara berdasarkan data tersebut adalah 4,864. Soal selanjutnya nomor 3. Tinggi badan peserta didik kelas 12 disajikan dalam tabel distribusi berikut. Tentukan selanjutnya soal nomor 3. Tinggi badan peserta didik kelas 12 disajikan dalam histogram berikut. Tentukanlah simpangan baku dari data tinggi badan di atas. Pembahasan diketahui. Yang diketahui yaitu data tinggi badan peserta didik kelas 12 yang disajikan dalam bentuk histogram histogram. Dan ditanyakan simpangan baku dari data tinggi badan peserta didik. Caranya, untuk menentukan simpangan baku, maka kita perlukan nilai rata-rata dan banyak data yang menghitung dengan menggunakan rumus simpangan baku.
Nah, dari histogram tersebut kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi dan kita cari nilai tengah atau nilai XI-nya dari 146 sampai 149 diperoleh nilai tengahnya itu 147,5. Kemudian dari 150 sampai 153 diperoleh nilai tengahnya 151,5. Begitu juga seterusnya. Dan nilai FI dikali XI berarti ini FI-nya 7 dikali 147,5 diperoleh 1032,5 dan 8 dikali 151,5 diperoleh 1212. Itu juga selanjutnya sampai ini kita jumlahkan diperoleh 4673. Untuk frekuensi juga kita jumlahkan diperoleh 30. Kemudian kita menentukan rata-ratanya menggunakan rumus rata-rata data kelompok sama dengan ini. Berarti jumlahan X dikali FI 4673 dibagi 30 diperoleh 155,7. Kemudian kita menentukan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Dari XI-nya ini 147,5 kemudian dikurangi 155,7 kemudian dikuadratkan. Hasilnya 67,24. Yang kedua, ini 151,5 dikurangi 155,7 dan dikuadratkan diperoleh 17,64. Begitu juga dengan seterusnya. Dan yang ini FI-nya ini frekuensi kali dengan yang ini. Jadi 7 dikali 6 7,24 diperoleh 4 70,68 dan 8 dikali 17,64 diperoleh 141,12 dan 4 dikali 0,04 diperoleh 0,16. Begitu juga seterusnya. Dan setelah itu ini kita jumlahkan diperoleh 1502. Kemudian kita menghitung simpangan baku menggunakan rumus simpangan baku. Nah, akar dari ini sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan, tadi kita sudah hitung. 1502 dibagi sigma frekuensinya 30 sama dengan akar 50,06 atau hasilnya 7,07. Jadi diperoleh kesimpulan nilai simpangan baku dari tinggi badan peserta didik kelas 12 adalah akar 50,06 atau 7,07. Nah, sekian video pembahasan latihan soal kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.